Hari ini kita mengulas sebuah tragedi memilukan yang sempat tersembunyi selama 7 bulan dari perhatian publik. Di balik dinding sebuah pondok pesantren di Kecamatan Batu Kliang, Lombok Tengah, sebuah insiden perundungan ekstrim berujung aksi pembakaran terjadi pada November 2025. Kasus yang baru mencuat ke permukaan dan viral pada Juni 2026 ini merenggut nyawa seorang santri dan meninggalkan luka fisik serta trauma mendalam bagi 2 korban lainnya. Kini, aparat kepolisian mulai bergerak intensif untuk mengusut tuntas apa yang sebenarnya terjadi. Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, PPA, Polres Lombok Tengah kini tengah bergerak cepat. Pada Senin, 8 Juni 2026, fokus pemeriksaan diarahkan langsung kepada pimpinan Pondok Pesantren Rusyah untuk dimintai keterangan resmi. Sejauh ini, pihak kepolisian telah memeriksa 5 orang saksi untuk mendalami kronologi kejadian yang meliputi ayah korban. Korban utama, yakni Sah yang berusia 13 tahun. 2 orang rekan korban yang berada di lokasi. Pimpinan Pondok Pesantren. Kasih Humas Polres Lombok Tengah, Ibtu Brata Kusnadi, menegaskan bahwa pengumpulan keterangan ini sangat krusial guna mengumpulkan petunjuk untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Polisi juga telah turun langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Dalam proses tersebut, petugas menemukan dan mengamankan barang bukti berupa sisa kertas mika yang terbakar. Barang bukti ini ditemukan masih berada di lokasi kejadian dan belum dibersihkan oleh pihak pondok pesantren saat petugas tiba. Di sisi lain, Ketua Pondok Pesantren, Haji Ahmad Muzaki Rahmatullah, memberikan klarifikasi secara terpisah. Pihak pondok mengklaim tidak pernah lepas tanggung jawab dan secara konsisten memberikan perhatian kepada korban semenjak dirawat di rumah sakit, baik berupa bantuan uang maupun makanan. Muzaki juga membantah keras isu miring mengenai adanya denda sebesar 7 juta rupiah yang dibebankan kepada keluarga jika membeberkan kronologi aslinya. Tidak ada itu. Kami tidak pernah bilang ini, bilang itu. Dari mana datangnya kata 7 juta rupiah, 100 rupiah pun gak pernah kami bilang apa-apa. Untuk mengatakan jangan kamu cerita saja gak pernah, tegas Muzaki. Ia menambahkan bahwa pesantrennya selama ini membebaskan seluruh biaya pendidikan alias gratis, mulai dari asrama, makan, pakaian, hingga kitab-kitab. Terkait terduga pelaku yang berinisial R, pihak Ponpes menyatakan telah mengambil langkah tegas dengan memberhentikannya. Pihak pesantren kini memilih menghormati proses hukum yang berjalan dan berharap masalah ini bisa diselesaikan melalui jalur musyawarah. Namun, sudut pandang berbeda datang dari Lembaga Perlindungan Anak, LPA, Mataram. Ketua LPA, Joko Jumadi, yang mengunjungi langsung 2 korban selamat pada Minggu, 7 Juni 2026, mencium adanya upaya penutupan kasus demi menyelamatkan nama baik institusi pesantren. Joko sangat menyayangkan sikap tertutup pihak pesantren yang mencoba menyelesaikan insiden fatal ini secara internal tanpa segera melapor ke aparat penegak hukum. Akibat dari pembiaran selama 7 bulan ini, 1 santri harus kehilangan nyawa, sementara korban yang selamat masih harus berjuang keras untuk pulih. Saat ini, kondisi 2 santri yang selamat sangat memprihatinkan. Korban pertama mengalami keterbatasan fisik yang parah pasca kejadian dan membutuhkan alat bantu jalan berupa kursi roda. Korban kedua berasal dari keluarga kurang mampu dan harus menanggung sendiri beban biaya transportasi yang besar untuk berobat jalan ke RSUP sebanyak 2 kali seminggu. Tragedi ini menjadi alarm keras bagi dunia pendidikan, pola pengasuhan, serta pengawasan di lingkungan pondok pesantren. Keadilan harus ditegakkan seadil-adilnya tanpa ada fakta yang sengaja disembunyikan. Kita tentu berharap proses hukum yang kini bergulir di Polres Lombok Tengah dapat berjalan transparan, memberikan titik terang,
serta memberikan keadilan yang hakiki bagi para korban dan keluarga yang ditinggalkan.